SD Negeri 1 Sinangwangi, Ya, betul. Bapak Suherno SPD. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait dilema etika dan bujukan moral. Selamat pagi Pak Kepala. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai wawancaranya ya Pak. Boleh. Di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dilema etika dan bujukan moral. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika atau bujukan moral ya. Kami di sekolah bisa tahu ya, jika ada dilema etika di mana situasi ini kadang-kadang bertentangan antara di sekolah dan di rumah. Misalnya jika ada siswa yang mengalami masalah di rumah dan itu berdampak atau berimbas kepada sekolah, atau ketika ada keputusan yang sulit yang harus disepakati, kita harus berhati-hati ya, dan mendiskusikannya dengan rekan-rekan guru ataupun dengan orang tuanya. Itu cara kami mengidentifikasi dilema etika. Siap Bapak. Yang selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang bersama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, ini termasuknya dilema. Kami biasanya kalau masalah seperti ini, kami mengundang seluruh yang berkepentingan tersebut untuk duduk bersama ya. Kita pecahkan bersama masalah itu ya. Kemudian kami membuat keputusan berdasarkan apa yang terbaik untuk semua pihak supaya jangan ada pihak yang dirugikan. Itu kami. Luar biasa. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Untuk hal-hal seperti ini biasanya kami ya, yang pertama itu mengumpulkan informasi dulu ya, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan, selanjutnya mencari solusi yang adil supaya tidak ada yang merasa dirugikan, yang selanjutnya membuat keputusan berdasarkan musyawarah tadi dikumpulkan dulu ya. Yang selanjutnya menyusun rencana kerja untuk melaksanakan program berikutnya yang akan kita laksanakan. Itu diantaranya. Siap Bapak, terima kasih. Selanjutnya, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal seperti ini ya, biasanya ya, untuk masalah yang dilema etika, ya Pak, dilema etika, kami melibatkan semua pihak untuk berdiskusi, memastikan semua orang tahu apa yang terjadi, dan membuat keputusan yang jelas dan adil, keterbukaan komunikasi yang sangat membantu ya untuk masalah tadi etika tadi seperti itu. Siap. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ulangi, maaf. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya termasuk menghadapi tekanan dari berbagai pihak ya. Ini termasuk tantangan ya. Kesulitan kesulitan memuaskan semua orang karena yakin keputusan itu tidak akan memuaskan semua orang. Maka kami ya dari sekolah bagaimana cara memutuskan supaya tidak ada yang terlalu dirugikan ya, supaya A, B, C itu sama-sama tidak dirugikan. Nah ini termasuk kesulitan-kesulitan ya dari pihak sekolah. Tapi insya Allah kesulitan itu supaya bisa memuaskan semua orang.
dan membuat keputusan yang tepat ketika ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Tadi ya, berbagai pertimbangan, berbagai faktor supaya atau jangan terlalu menyulitkan berbagai pihak. Siap, Bapak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Untuk permasalahan ini kami atau saya di sekolah tidak mempunyai jadwal yang jadwal yang tetap, tapi termasuknya insidentil lah. Ya. Tetapi kami berusaha untuk menyelesaikan masalah secara cepat. Ya. Kami buat rencana tindakan manakala sudah ada permasalahan dan memberikan waktu untuk setiap langkah agar semuanya berjalan lancar. Jadi untuk jadwal tetapnya tidak ada. Tapi ketika ada permasalahan, ya langsung ya kita membuat perencanaan untuk penyelesaian selanjutnya. Siap. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dukungan pasti ada ya, dari pihak sekolah, dari guru-guru ya, terus dari pengawas dan dari komunitas-komunitas kepala sekolah yang lain lah. Jadi dukungan pasti ada, Ya. karena yang namanya permasalahan yakin tidak akan diselesaikan dengan sendirian. Ya. Jadi dari pihak luar juga memberikan istilahnya motivasi ataupun dukungan. Siap. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Banyak hal dari kejadian atau pengalaman itu. Jadi saya banyak belajar pentingnya komunikasi yang terbuka dan mendengarkan semua pendapat. Kita juga perlu fleksibel dan siap menyesuaikan Ya. keputusan berdasarkan situasi yang ada, agar keputusan yang diambil tetap adil dan bermanfaat bagi kita semua dan tidak merugikan kepada pihak-pihak tertentu. Itu mungkin dari hikmah ataupun dari pengalaman yang bisa didapat ataupun diambil dari kejadian-kejadian seperti ini. Siap Bapak. Terima kasih atas semua jawaban-jawabannya. Wawancara pagi ini sangat bermakna ya Pak ya. Mudah-mudahan. Demikian wawancara hari ini Pak. Saya mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang telah kita bicarakan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan sukses selalu buat Ibu Cucu Cuningsih ya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cucu Cuningsih dari SMP Negeri 6 Padaherang. Saya CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangandaran. Di sini saya bersama dengan Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Padaherang, Bapak Haji Dudung SPD MPD. Kali ini saya akan mewawancarai beliau untuk terkait materi dilema etika. Selamat siang Pak Kepala. Baik Bapak. Nah, saya akan langsung menanyakan hal-hal terkait dilema etika. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih sebelumnya kaitan dengan kegiatan CGP ini, dan saya sangat berterima kasih atas telah lulusnya menjadi peserta CGP. Ini kegiatan kaitannya dengan dilema etika. Tadi pertanyaannya saya menjawab masalah
mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral. Saya biasanya tahu kalau ada dilema etika saat ada konflik antara aturan sekolah dengan kebutuhan pribadi siswa. Seperti kasus siswa terlambat, tapi punya niat sangat tinggi untuk tetap masuk sekolah. Atau bisa juga siswa berkelahi karena hal sepele dan lain-lain. Siap Bapak. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Yang dilakukan oleh saya biasanya mengajak semua guru dan tenaga kependidikan untuk berdiskusi. Kami pertimbangkan semua sisi dari masalah dan dampaknya sebelum memutuskan. Kami berusaha mencapai kesepakatan bersama yang adil untuk semua. Siap Bapak. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Selama ini prosedur yang saya ambil diantaranya satu, mengumpulkan semua informasi yang ada. Selanjutnya, identifikasi nilai-nilai yang bertentangan. Yang ketiga, mempertimbangkan dampak keputusan untuk semua orang. Kemudian diskusi dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Selanjutnya, mengambil keputusan berdasarkan analisis tersebut. Dan yang terakhir, membuat rencana untuk melaksanakan keputusan tersebut. Siap Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Opsi yang paling tepat menurut saya dan menurut sangat efektif adalah melibatkan berbagai pihak dalam proses keputusan. Berkomunikasi dengan jelas dan transparan dalam membuat keputusan. Juga mengikuti prosedur yang sudah ada dan memastikan keputusan sesuai dengan prinsip aturan di sekolah dan etika yang memanusiakan orang. Siap, Bapak. Nah, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Tantangannya mungkin yang diambil tantangannya yang termasuk konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari luar dan ketidakpastian dalam memilih keputusan yang tepat. Kadang-kadang sulit untuk membuat keputusan yang diterima oleh semua pihak. Siap, Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Dalam masalah tersebut, saya tidak selalu punya jadwal tertentu, tapi saya selalu berusaha menyelesaikan masalah secepat mungkin, sambil memastikan semua langkah yang diambil dengan hati-hati. Biasanya saya membuat rencana dan memberikan tenggat waktu untuk setiap langkah, tapi tetap fleksibel jika situasi berubah. Siap, Bapak. Nah, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Yang menurut saya yaitu dukungan dari mitra kerja, terutama guru-guru yang ada di sekolah. Dengan kompak dan selalu serta memiliki pedoman etika yang jelas, yang tentunya sangat membantu atas masalah tersebut.
Terkadang saya juga melibatkan mediator dari luar jika diperlukan untuk mendapatkan pandangan tambahan. Dukungan dari keterlibatan seluruh warga sekolah juga memudahkan dalam proses pengambilan keputusan. Siap, Bapak. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Dalam hal ini, masalah yang diambil, saya belajar bahwa keterbukaan dan komunikasi sangat penting dalam pengambilan keputusan. Saya juga belajar bahwa penting untuk mempertimbangkan semua aspek dan dampak dari keputusan, serta fleksibel untuk menyesuaikan keputusan jika diperlukan. Itu mungkin. Siap, Bapak. Terima kasih atas wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada kebermaknaan ya, Pak. Demikian saya mohon pamit, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.